ISO 196. Bawa yang ditahan sama dekat. Pahang punya? Pahang lah, pahang. Black Corn ada nggak? Dah. Black Corn ada? Lihat. Tuh, what's this? Yeah. One enough? One enough. Oh, can sit there? 2.7. 2.7. Okay. 60 gram. Oh my god. Yeah. Which one is Musang King? Bukan king. 25. 25. How many? One or two? Ini Musang King. Ya. Satu aja kali Kang, satu-satu. Satu-satu semua. Oke. Makan sini ya. Makan sini. Hah? Tuh, what's this? Yeah. One enough? One enough. Oh, can sit there? 2.7. 2.7. Oke. 60 gram. 60 gram betul lah. Ya. Kita juga One dulu. ring? Ya. Ambil dulu aja. Boleh. Oh, boleh dia pohon yang ada. Kok dia pohon? Teman-teman, ini adalah jenis dari Musang King ya. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dengan YouTube channel Mangalo Farm. Nah, teman-teman, saat ini saya berada di Singapura ya. Kebetulan ada kegiatan tugas kantor dan saya sempatkan untuk mengelilingi atau mencari durian-durian yang ada di daerah Singapura. Kebetulan beruntung sekali kita bersama dengan Pak Luki. Ya, Pak Luki ini adalah teman dari Indonesia juga, kebetulan sahabat dari istri saya, teman waktu kuliah, dan beliau sudah lama berdomisili di Singapura ya teman-teman, dan kebetulan beliau ini pencinta durian ya, dan beliau ini punya referensi yang banyak tentang durian-durian yang ada di Singapura yang disuplai dari Malaysia teman-teman ya. Nah, ya Pak Luki ya. Yes. Makasih sudah menyempatkan Welcome. dan mengantar saya ya untuk datang di tempat yang menjadi mungkin favorit dari Pak Luki untuk datang mencicipi durian yang ada di sini gitu ya. Nah, bisa di-share sedikit Pak Luki, durian-durian sudah sejak kapan sih suka durian gitu ya? Sebenarnya dari Indonesia saya suka durian. Oh, oke. Asli Bogor, hanya memang dulu kan koleksi durian nggak banyak ya. Nah, setelah datang ke Singapura, kemudian datang ke Malaysia, ternyata varian durian banyak sekali. Nah, terus terang yang paling favorit adalah Musang King. Musang King. Tapi ternyata itu hanya salah satu aja. Selain itu masih banyak juga yang lain. Biasanya kita makan durian, Musang King itu paling akhir karena paling enak. Paling akhir ya teman-teman. Paling akhir dengar ya teman-teman, karena memang Musang King menjadi kayak signature kali ya. Signature. Ya, betul. Jadi kalau bisa diakhiri dengan yang enak. Jadi jadi Musang King paling akhir. Terus yang mungkin masih di bawah dari Great Musang King. Ya, jadi selama ini di Singapura itu ada beberapa otomatis durian dari Singapura itu kebanyakan dari Malaysia. Bukan kebanyakan ya. Memang semuanya dari sana. Dari Malaysia. Dulu awalnya memang ada seasonal beberapa bulan tertentu. Hanya memang akhir-akhir ini keberadaannya itu ada, hanya memang harganya beda-beda. Kalau lagi musim itu memang bisa lebih murah otomatis, antara 18 itu bisa. $18 per kilo. Per kilo Per kilo bisa $18 per kilo.
Hanya kalau nggak Singapura dolar ya, Singapura dolar. Ya, ya, ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak musim, dulu itu tidak musim jarang kita ketemu barangnya. Nggak ada sama sekali. Hanya sekarang kalau nggak musim pun masih ada juga barangnya, masih ada juga barangnya. Ya, ya. Hanya memang harganya lebih mahal. Betul, betul. Sekarang saya bilang kondisinya memang harganya agak premium dibanding yang biasa. Oh gitu. Iya, iya. Yang biasa. Nah, terus kan karena kita berdua ya, biasanya kalau saya sama teman-teman yang lain, kita coba beberapa dulu, misalkan contohnya ada D24 gitu, kita coba. Kalau enggak yang jenis Prawn, kalau enggak XO. Oh. Nah, itu beberapa tipe sebagai pembuka. Oh, jadi D24 atau Prawn itu masih di bawah dari Musangking gitu. Betul, ya? betul. Okay. Yang high quality itu yang Musangking, kalau enggak Blackton. Oh iya. Cuman memang Blackton itu agak-agak jarang barangnya. Oh. Agak-agak jarang. Iya. Tadi saya lihat di sellernya dia punya yang Black Gold. Black Gold. Ya kayaknya lebih coba aja kali ya. Oke. Mungkin bisa dilihat ya. Oke, ini Musangking. Iya. Kelihatan bisa kan dijelasin. dari Ya, bisa dijelasin. ini agak unik nih. Biasanya Musangking itu buahnya kecil. Tapi saat ini buahnya besar juga. Dan otomatis biasanya bijinya kecil, dagingnya tebal sekali, rasanya memang agak sedikit pahit, cuman balance antara pahit sama manis. Beda sama XO, XO itu lebih pahit. Iya. Dan memang yang saya lihat ini sepertinya buahnya memang besar gitu ya. Besar. Ini buahnya kategorinya besar. Ini makanya tadi kita biasanya kan antara 1,5 sampai 2 kilo. Betul. Ini sudah hampir 3 kilo, 2, berapa tadi? Betul. Jadi teman-teman ini bisa lihat. Saya juga tadi agak kaget juga kok Musangkingnya besar banget gitu ya. Nah, dan memang kalau misalnya maaf ya, mungkin kita sudah bisa coba kali ya, Pak Luki ya. Kita sudah bisa coba kali ya. Boleh, silakan. Ya. Mau pakai sarung tangan apa enggak? Saya biasanya nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Nggak apa-apa, kita mungkin pakai ini aja kali ya. Iya, tergantung. Kalau kamu pakai sarung tangan nggak apa-apa. Enggak, saya. Biasanya kita merasakan durian langsung dari tangan langsung kan, nggak enak kalau pakai ini kan. Betul. Soalnya ada beberapa orang yang memang nggak harus pakai sarung tangan ini. Iya. Ya tergantung inilah ya, apa selera. Iya. Monggo Pak Luki. Oke, ayo silakan. Ya teman-teman, kalau misalnya dilihat dari teksturnya, ini memang sudah lembek banget ya. Dan waduh, kuningnya. Ya, toko di Singapura biasanya mereka buka dulu. Kalau memang misalkan tidak memuaskan, itu akan dibalikin lagi gitu. Oh gitu. Jadi mereka tahu kualitasnya yang mana yang harus dikasih ke customer. Tapi misalnya gini Pak Luki, misalnya ada bagian satu yang nggak bagus dari misalnya gini kan, ini kan ada 3 yang sudah kelihatan. Terus ada bagian satu yang tidak bagus, itu dibalikin semua hitungannya. Jadi mereka bisa ganti lagi. Ganti satu buah. Satu buah. Oh gitu. Oh oke. Ya oke, mungkin kita bisa coba sekarang ya. Tamu dulu. Oke, saya coba ya. Jadi Joshua terakhir kapan nyobain Musangking? Musangking 7 bulan yang lalu. Oh, di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tapi beli enggak, di Jakarta Musangking itu saya dengar itu dalam penyimpanannya khusus ya? Pakai nitrogen segala macam. Ada yang pakai nitrogen, kayak misalnya plastik nitrogen yang warna silver itu. Betul. Ada juga kayak yang aluminium foil gitu kan? Betul. Ada juga yang tidak. Oke. Tapi memang ada di salah satu YouTube channel kami, di mana tempat waktu itu kami bisa beli durian Musangking ataupun Blackton. Di Pluit kalau nggak salah bukan? Di daerah Jakarta Timur, Pak. Oh, iya. Oke. Teman-teman, kalau misalnya dilihat dari karakteristiknya gitu ya, ini memang sudah lembut banget ya. Mana? Memang nggak bisa dilupakan kalau Musangking. Manisnya ada. Pahitnya ada juga kan? Pahitnya ada Cuman sedikit. balance antara pahit yang manis. Ada beberapa durian lainnya kayak XO, itu lebih pahit memang. Betul. Hanya yang ini pahitnya nggak terlalu kuat gitu ya. Tidak seperti kayaknya Blackton ya. Blackton masih agak lebih pahit dibanding yang Musangking. Creamy teman-teman.
Jadi memang bagi teman-teman di Singapura, durian yang ada dari Malaysia ini, kalau dibilang Musang King atau Blackthorn, teman-teman di Singapura ini puas makannya gitu ya, ketimbang di Indonesia. Karena apa? Itu yang pernah saya bilang, bahwa harga di Indonesia per kilonya dengan kulit itu sekitar 400-an ke atas. Per kilo itu ya? Per kilo dengan kulit gitu, Pak Luki. Ya. Nah, memang karena buahnya jarang gitu ya. Betul. Tetap juga import juga kan? Itu Import kan? juga. Tapi mungkin karena proses importnya kan bukan lewat darat gitu ya. Kalau yang dari Malaysia ini kan ya cuma dibawa lewat darat. Ya. Mungkin ya 1 hari sampai lah seperti itu ya. Tapi kalau di Indonesia masuk di Jakarta biasanya harus lewat udara gitu ya. Jadi memang prosesnya itu panjang sama ya akhirnya buahnya lebih mahal. Pernah saya ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, ini juga Bapak makan durian juga. Itu ternyata memang sekarang itu kompetisi juga. Jadi beberapa produk yang dari Malaysia mereka ekspor juga ke China. Orang China juga doyan durian. Karena saya lihat memang durian itu salah satu buah yang bisa dijadikan hadiah untuk orang-orang di di China seperti itu ya, Pak Luki ya. Karena tapi memang tantangannya adalah proses pengirimannya kan. Bagaimana dia packagingnya segala macam supaya proses di transportasinya itu nggak merubah banyak dengan kualitas buahnya kan. Betul, gitu, betul. Ya. Makanya orang di Indonesia berlomba-lomba untuk menanam ini, Pak Luki. Gitu ya. Iya. Tapi menanam durian tidak gampang. Tapi bukannya sebenarnya dulu durian Indonesia itu banyak variannya sebenarnya. Dulu saya pernah dengar waktu kecil si Petruk segala macam ya. Enggak, kenapa sekarang fokus ke Musang King, enggak mencoba produk kearifan lokal gitu loh? Karena rasanya juga beda, masih gitu ya? Iya. Jadi apa ya? Bukan kita nggak cinta produk lokal ya teman-teman ya. Tetapi orang mungkin juga mempertimbangkan dari sisi nilai ekonomis ya. Nilai ekonomisnya, betul. Wah. Walaupun luarnya ini tapi dalamnya masih kualitasnya bagus. Aduh. Nah ini teman-teman, kalau bisa teman-teman lihat ya, teksturnya lembek banget, creamy banget ya. Enak banget. Enak banget teman-teman. Tadi kan kita lihat di toko beberapa juga kan, ada Musang King harga sama, namun ukurannya kan lebih kecil kan. Nah, saya lihat ini memang baru datang tadi kan dari truknya ini kan. Bisa, silakan. Tuh. Kalau tahu kayak gini, setiap kali saya datang di Singapura atau waktu saya tinggal di Singapura, sering-sering saya datang nanti di sini. Saya nggak tahu kalau kamu pencinta durian. Aku sebenarnya suka durian. Kesehatan nggak masalah? Kesehatan nggak masalah. Oh, bagus dong. Kantong yang masalah. Teman-teman, demikianlah review durian Musang King yang kami beli di daerah Gelang, Singapura. Sampai ketemu di video selanjutnya.